Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani akhwati rahimakumullah. Pada saat ini saya akan kembali membagikan kisah-kisah penuh hikmah yang insyaallah menitipkan nilai-nilai keluhuran yang akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Ikhwani rahimakumullah, saya akan membawakan sebuah kisah yang terjadi di zaman Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang pria datang kepada beliau bersama seorang anaknya yang masih kecil, mengunjungi Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Saat itu Sayyidina Umar bin Khattab sedang membagi-bagikan hadiah kepada masyarakat yang merupakan salah satu aktivitas beliau. Setelah pria dengan anaknya tadi itu menghadap Sayyidina Umar bin Khattab, Sang Amirul Mukminin melihat kepadanya, kemudian mengatakan, "Anak ini sangat mirip denganmu," kata Khalifah Umar. Kemudian pria tadi menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, akan aku ceritakan kepadamu tentang kisahku bersama anakku yang kecil ini. Pada suatu hari, aku bertekad untuk melakukan perjalanan keluar kota. Aku persiapkan segala kebutuhan sebagai bekal untuk perjalananku yang mungkin agak lama. Saat itu istriku, ibu anak ini sedang dalam keadaan hamil, mengandung anak ini. Ketika ia melihat dan mengetahui rencana kepergianku, melihat persiapan-persiapanku, ia berkata kepadaku, 'Wahai suamiku, apakah akan kau tinggalkan diriku dalam keadaan seperti ini? Apakah kau tega meninggalkan aku, istrimu ini yang sedang mengandung putra pertamamu?' Maka karena tekadku sudah bulat saat itu, aku pun menenteramkan hati istriku. Aku katakan kepadanya, kutitipkan kepada Allah bayi yang ada dalam kandunganmu itu. Maka aku pun pergi meninggalkannya, menempuh perjalanan sesuai apa yang telah aku rencanakan. Selang beberapa waktu atau beberapa bulan, aku kembali ke rumah istriku dan ternyata di sana aku dapati istriku telah wafat. Istriku telah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Akhirnya setiap malam aku pun banyak didatangi oleh masyarakat sekitar. Suatu malam ketika aku sedang berbincang-bincang dengan masyarakat tersebut, pada saat itu tiba-tiba aku lihat sebuah cahaya seperti api yang bersinar menembus ke atas, yang sinar tersebut keluar dari kubur istriku. Maka aku bertanya kepada masyarakat, "Cahaya apa ini?" Maka mereka menjawab, "Setiap malam kami melihat cahaya api tersebut muncul keluar dari dalam kubur istrimu," jawab mereka. Aku kaget. Aku katakan kepada mereka, "Mana mungkin, istriku seorang wanita soleha. Setiap malam demi Allah, sepanjang hidupnya istriku rajin untuk bangun sholat tahajud, dan beliau juga sangat rajin untuk berpuasa sunnah. Maka tak mungkin ia diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dalam kuburnya." Maka aku pun mengajak mereka bersama-sama menuju ke makam istriku dengan membawa cangkul dan peralatan seadanya. Kemudian secara bergotong royong kami menggali makamnya. Subhanallah, di dasar makam
kami temukan sebuah keajaiban. Sesosok bayi sehat sedang merangkak, ditemani dengan sebuah lentera yang bersinar menerangi makam sehingga tampak seperti api. Setelah peristiwa ini, seseorang menjelaskan kepadaku bahwa bayi ini selamat berkat doamu dulu, di mana engkau titipkan dia kepada Allah. Dan andai kata ibunya juga engkau titipkan kepada Allah, maka dia akan tetap hidup. Setelah mendengar cerita lelaki ini, Khalifah Umar ibn Khattab berkata, engkau sungguh sangat mirip dengan dia, anak ini. Bahkan kemiripanmu dengannya melebihi kemiripan burung gagak yang satu dengan yang lain. Ikhwani rahimakumullah, cerita ini mengandung banyak sekali hikmah yang jika kita renungi akan timbul hikmah di balik hikmah daripada cerita ini. Yang pertama, yang paling dapat kita ambil pelajaran adalah bagaimana seorang yang saleh dia akan selalu tergantung hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lelaki yang saleh ini tidak melupakan anak istrinya untuk ia titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah amalan-amalan yang dilakukan para orang-orang saleh terdahulu ketika mereka akan menjadi musafir bepergian. Mereka akan menitipkan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana berseraya mereka, istauda'nakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat pemelihara, penjaga dan pemegang amanah terbaik. Ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keluarga kita dan apa yang kita tinggalkan, dan akan menjaganya sebaik-baiknya. Hikmah yang kedua yang bisa kita ambil, ikhwan rahimakumullah, adalah bagaimana Allah menjaga dari wanita yang salehah, putrinya, bagaimana ia melahirkan di dalam kuburnya, bagaimana Allah menjaga anak ini berkat amal saleh wanita salehah tersebut. Karenanya ikhwan yang dirahimakumullah, kisah ini semoga menginspirasi kita, membawa hikmah yang besar bagaimana kita harus selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menitipkan setiap penjagaan orang-orang yang kita sayangi maupun apapun yang kita miliki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bermanfaat apa yang kita sampaikan ini. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.